Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, tahu berita terbaru nggak guys? Yang dimana si Rismon bertemu dengan Rijik Gemblung. Panik juga ya guys ya si Rismon guys. Tenang mon, tenang. Dengan munculnya Rizik Syihab ya guys ya, terjawab sudah isu pengangkatan kembali ijazah palsu guys. Sekali lagi, ini adalah barisan sakit hati yang dulu ormasnya dibubarkan oleh Pak D. Jokowi. Jadi sampai hari ini guys ya, dulu itu udah lama banget guys ya, sampai hari ini masih tetap juga sakit hati guys. Jadi betul yang saya katakan bahwa mereka sakit hatinya akan dibawa mati. Dan untuk si Rismon, Doraemon nih. Mental aman mon, mental aman. Aduh, gaya ya guys ya, bilang katanya Pak D. Jokowi suruh menyerah. Weh, Pak D. Jokowi nanti akan dikuliti. Weh, ternyata ente yang panik. Aduh, udah sebentar lagi Anda sudah dipastikan akan masuk Hotel Prodeo ya guys ya, yang dimana di situ dapat makan, minum, terus baju dan tempat tidur gratis. Bahkan nanti kayaknya mereka itu digabungkan dengan itu guys ya, para preman-preman guys ya, yang masuk itu langsung dipukulin, suruh itu mijit-mijitin. Kayaknya kayak gitu guys ya, sepertinya itu. Kalau di TV seperti itu, nggak tahu kalau di aslinya sih. Ya kalau enggak ya minimal ya Nusa Kambangan lah. Soalnya kan kalau ke Nusa Kambangan itu deket guys dengan rumah saya guys, 2,5 jam. Jadi saya nanti bisa jenguk untuk ambil video di Zoom ya guys ya, bagaimana keseharian Rismon. Sambil bawa kertas, mon, hei, ini ijazah mon, ini ijazah mon. Kita lihat dulu video tentang si Rijik Gemblung dengan Rismon. Jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Walah, kadrun. Guys, katanya laporan dari Pak D. Jokowi ke Kapolda Metro Jaya suruh dihentikan ataupun suruh jangan digubris. Lah, kowe apa su? Ente ya, dengerin ya nih. Ente bisa hidup di Indonesia itu harusnya bersyukur. Karena ente itu orang Yaman. Orangnya Anies ente. Kadrun Yaman. Kalian adalah sosok para pemecah
belah bangsa. Ini guys, ini harusnya yakin, harus ditumbangkan ini orang-orang seperti ini guys ya. Karena isinya apa? Ngadu domba terus, ngadu domba terus. Ini bahaya sekali orang-orang ini jika sampai terus dibiarkan. Ya, saya mohon kepada Presiden Prabowo lah, mohon untuk segera menyikapi, bukan membantu Pak D. Jokowi, tapi tolong singkirkan orang ini guys ya. Kenapa guys? Rubes guys, ini rubes guys. Wong Indo katanya bendera merah putih saja diaku mereka yang buat. Logo Garuda katanya juga mereka yang buat guys. Karena orang sinting, orang gemblung apa guys. Dan untuk ente ente, aduh Jan, udahlah, nanti pulang ente pakai rok aja lah. Ini ya, ini bib, cik, apa bukan ini? Nggak usah bilang bib ya. Cik, nih dengerin. Ini bukan masalah kriminalisasi bib, ini cik ya. Ini masalah pencemaran nama baik, yang dimana Pak D. Jokowi sudah menahan semua itu dari 10 tahun yang lalu. Bahkan di video terbaru Pak D. Jokowi, itu saya ngelus dada dikala Pak D. Jokowi mengucapkan, saya sudah dihina serendah-rendahnya. Dek guys, maring ati lemes nyong gue guys. Itu Anda kalau sampai ada yang bilang seperti itu, marah tidak, benci tidak. Pak D. Jokowi merasakan itu selama 10 tahun lebih sampai sekarang. Jadi untuk Bapak Presiden Jokowi, tolong lanjutkan terus proses hukumnya. Dan untuk Bapak Kapolda, saya yakin, percaya kepada Anda, tidak mungkin ngurusin orang-orang sampah seperti mereka yang sudah mempergaduh, memperusuh, memecah belah bangsa. Sekali lagi saya mohon kepada Pak D. Jokowi, lanjutkan. Karena saya ingin mereka, perkadrun ini yang sudah bikin hoax, bikin fitnah, bikin narasi-narasi kebohongan, lenyap dari muka bumi ini. Akhirnya muncul juga dalang dibalik isu ya ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, salam hormat dari saya. Akhirnya keluar semua, ya. Orang yang selama ini menggaungkan isu ijazah palsu Bapak. Desmond, ente ini akan bengaknya luar biasa, ya. Sekarang malah berlindung di bawah ketek si Rizik. Tak punya nyali kau. Bikin malu orang Sumatera Utara aja kau. Kata Rismon, kata Rizik, lawan terus, tegakkan. Insya Allah masyarakat mendukung. Masyarakat mana yang mendukung? Apa yang mau ditegakkan? Kesalahan kalau ditegakkan. Yang betul aja kok Beb. Kata Rismon, harusnya laporan ya tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki ya yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghasutan. Dari mana kau belajar hukumnya? Rismon? Kau yang menuduh orang ijazah palsu, kau yang membuktikan. Kenapa pula Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya? UGM harus membawa dokumen Pak Jokowi, habis itu baru kau analisa. Kenapa? Udah hilang akal kau. Terus dibilangnya lagi. Ya. Saya kira ini semoga, kata dia, saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Bapak Prabowo Subianto. Ngapain Prabowo Subianto mantau perkara kau ini? Padahal Presiden Prabowo sudah mengatakan ya guys ya,
ijazah lagi pada saat sidang kabinet. Merah putih guys itu. Silakan kalian cek kalau nggak percaya. Itu bahwa Presiden Prabowo juga mengatakan, wah nanti jangan-jangan ijazah saya juga dipertanyakan. Di sidang itu juga, ataupun di rapat pidato itu ya guys ya, juga Presiden Prabowo Subianto bisa diartikan menyanjung Pak D. Jokowi. Jadi untuk para Rizik Syihab, Rizik Gemblung ya guys ya, ini Habib palsu guys, ini sang pemecah belah bangsa, ini ingin Presiden Prabowo membantu. Lah, kowe sapa su? Dan untuk si Rismon ya, ini kita berhubungan langsungnya ini harusnya ke Rismon ya guys ya. Kemarin Anda itu sok keras ya. Bahkan Hercules ya guys ya, Hercules pun ditantang. Walaupun sama orang Batak juga guys ya, Rismon dihujat guys. Bahkan dikasih nama anjing ya guys. Aduh mon, kamu itu laki apa banci? Depan keluar-keluar, giliran Pak D. Jokowi lewat jalur hukum, kau panik. Udah ikuti aturan hukum jika kau memang tahu hukum. Betul nggak guys? Gak dengar kau tuh pidato Pak Prabowo barusan, ya? Bentar lagi jajah dia pula kalian permasalahkan. Tanggung jawab kau sendiri mon. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Gentleman kau sikit. Terima kasih Beb, terima kasih atas dukungannya. Penjilat kau. Terima kasih Beb. Aduh, kau pikir si Rizik itu bagus sekali? Betul. Dialah biang kerok kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Dialah orang yang mau mendirikan negara khilafah. Terus katanya lagi, kan? Jadi ini diproses di pengadilan, ya. Kalau terbukti asli baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Kalau terbukti palsu ya dipenjara. Dianya, kata si Rizik. Zik, enak kali muncung kau tuh. Setiap orang yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Bukan yang tertuduh yang harus menunjukkan ijazah aslinya baru kau teliti. Kata dia, jadi prosesnya jangan dibalik. Kau lah membolak-balik prosesnya. Proses ini dijalankan Bapak Joko Widodo sudah benar. Kau aja yang membolak-balikkannya. Zik, rakyat Indonesia sudah pintar. Gak usah kau akal-akali dengan akal bulus kau itu. Terus kata Rizik lagi, ya jadi kita minta Bareskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Rizik, kau pikir kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur Bareskrim, ya? Mau ngatur-ngatur Polda Metro Jaya, tolong bilang sama Kapoldanya untuk tidak abaikan saja laporan Pak Jokowi. Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa, cuma sampah masyarakat. Betul. Kata Rizik lagi, karena apa kata dia? Toh nanti bisa dibuktikan ya pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Pikiran kau itu ya kan. Nampak kali kau tukang adu domba. Kita buktikan aja nanti di pengadilan. Bapak Joko Widodo pantang mundur Pak, maju terus. Biar orang ini sadar diri semuanya. Betul. Buat kau Rismon ya. Gak ada lagi, apa namanya, sama orang yang selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, kau mau bernaung sama orang seperti itu. Gak habis pikir aku nih kau. Orang pintar jadi bengak. Inilah kalau bergaul dengan orang yang tidak bagus, orang yang tidak betul. Rismon, selamat ya. Jumpa sama Pak Jokowi di pengadilan. Mudah-mudahan kau dituntut dengan tuntutan yang seberat-beratnya. Biar kau sadar diri.
Amin. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok? Kenapa lu, Bang Rismon? Panik ya? Nyuruh Pak Jokowi menyerah. Enggak, Pak Jokowi itu akan fight lawan kamu. Ya, Satria Bang Jokowi itu. Ya, Anda yang mulai ketakutan, mulai berkata, kenapa Pak Jokowi nggak menyerah aja? Lihat aja nanti. Kamu belum melihat tuh, ya kan? Taktik indah jitu. Ya, plot twistnya Pak Jokowi, kamu belum lihat tuh. Hook kanan, hook kirinya. Wah, nanti kamu akan jatuh TKO. Tunggu aja waktunya ya. Orang jahat akan jatuh, orang benar akan diangkat oleh Tuhan. Betul itu. Dan itu pasti akan jadi kenyataan. Tidak ada rumusnya. Orang jahat itu akan menang. Yang ada orang baik, orang benar yang pasti akan menang. Catat itu, Mon. Silahkan Anda podcast sana, podcast sini ya guys ya. Yang dulu biasanya jarang muncul guys ini ya si Rismon. Sekarang sering kali guys. Muncul terus. Sampai akhirnya datang ke Rizik Syihab. Kang Rismon, siap-siap hadapi. Iya, mantap deh. Rismon, si Anipar, si manusia pucuk peli. Lah kowe iki kaya sapa? Ayo cepet karo aku. Senajan kowe alumni UGM, jancuk asu picek matam. Manungsa ngono ora dijemput malaikat. Jo matam. Rene ayo cepet karo aku. Taruhan 20 juta. Nah, emang ijazah Jokowi palsu. Tak cash kowe. Rismon si Jepang apa si Anipar iku? Cuk dancuk. Mantap Bang Heri ya. Anda mewakili semuanya. Ini mantap kali ya guys ya, Abang Heri ini guys ya. Yang dimana semua para pembenci Pak D Jokowi disikat habis guys. Iya, kembali lagi ke Rismon ya guys ya. Ngakunya jagoan, ngakunya sok pintar, ngakunya paling ahli dari segala ahli ya guys. Nyatanya pengecut ya guys. Panik juga ternyata. Kalau memang Anda menepis perkataan saya yang dimana Anda itu tidak panik ya, ngapain Anda pergi sana pergi sini, podcast sana podcast sini, yang sekarang sering kali kita lihat dia guys ya di TikTok, ujug-ujug lah. Tiba-tiba ya guys ya, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di situ. Lah untuk apa? Mencari pembenaran. Udah, takdir Anda sudah, kalau orang bilangnya the end ya guys. Tinggal tunggu saja. Karena apa? Tidak ada sejarah dalam kehidupan kebenaran akan kalah oleh kejahatan. Ingat itu, Mon. Ya, Mon. Oke, sekarang Anda keluar-keluar, Anda mau bilang A, bilang B, sampai Z pun silahkan. Karena sebentar lagi Anda, saya pastikan akan masuk penjara. Yakin saya itu. Cuman saya mohon kepada para hakim ya, tolong ajukan si Rismon ini guys ya, mendapatkan ganjaran yang setimpal, hukum seberat-beratnya, karena orang inilah yang membuat gaduh semua warga Indonesia yang tadinya ini banyak banget yang kehasut sama orang sini guys. Soalnya
tetangga saya pun ada yang kena seperti itu. Saya repot juga guys ya ngomong kayak gitu guys. Cuman alhamdulillah sekarang sudah balik kembali guys tetangga. Apakah tetangga saya salah? Tidak guys, karena apa? Jauh. Nah, omongan mereka kan terus menerus guys. Framing jahat itu terus dibunyikan, narasi kebencian. Ya pokoknya yang menyerang keluarga Pak Jokowi. Alhamdulillah pada saat ini ya sekarang ya mereka tetangga saya ya guys ya itu aman sentosa, lurus maning guys. Sing tadinya bengkong kita udah luruskan. Gimana guys menurut tanggapan kalian tentang si Rismon ya guys ya? Si pakarnya ahli guys ini yang menjilat seorang Rizik Syihab. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.